Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Jadi kali ini saya sedang bersama dengan Ibu Rini Mei Hastuti, yaitu seorang guru yang mengajar di SD Negeri 2 Purwojati, yang mana Ibu Rini ini salah satu guru yang berprestasi yang telah memenangkan juara satu lomba penulisan buku antologi yang ber-ISBN bagi guru tingkat Kabupaten Banyumas. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai apa itu puisi, prestasinya, serta karya-karya yang telah dibuat oleh Ibu Rini Mei ini, kita langsung tanyakan saja kepada Ibu Rini Mei Hastuti. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Najwa. Hari ini sehat nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Najwa mau tahu nih Bu, sebenarnya definisi dari puisi sendiri itu apa sih? Puisi ini menurut KBBI ya Mbak ya. Kalau puisi menurut KBBI itu merupakan ragam bahasa sastra yang terikat oleh rima, irama, matra, dan juga penentuan larik dan juga baitnya. Gitu. Jadi kalau siapa saja yang membaca puisi itu diharapkan akan tergugah perasaannya. Dari mana? Dari bunyi atau dari irama yang ada di dalam puisi tersebut. Kalau Ibu Rini ini apa sih kayak awal mulanya memilih untuk berkarya puisi tidak yang lainnya itu gimana awalnya? Kalau awalnya itu sebenarnya saya itu suka merangkai kata dari dulu ya Mbak. Sejak masa SMP, SMA itu ya yang namanya remaja dulu kan suka coret-coret kayak gitu ya. Itu sebenarnya sudah suka dari dulu. Cuma kalau untuk pendalamannya, untuk memperdalam puisinya itu ini sebenarnya diajak sama teman untuk ikut kelas menulis online. Nah, kebetulan itu sering sekali jadi itu ikut lomba cipta puisi tingkat nasional. Nah, seringkali dia juga mengajak saya gitu loh, Mbak. Nah, awalnya sih saya sempat lomba cipta puisi nasional kayaknya itu berat kayak gitu ya, tapi lama-kelamaan kalau misalkan tidak dicoba itu kapan kita akan tahu bagaimana kita bisa gitu kan. Nah, akhirnya mulai dari situ saya coba-coba ikut lomba cipta puisi. Ya alhamdulillah sih yang pertama itu ikut peringkat 50 terbaik, 80 terbaik itu kan ikut peringkat itu saja sudah sangat membanggakan ya Mbak. Nah, jadi dari itu awalnya saya mulai mencoba mendalami, mulai mencoba menyelami tentang puisi ini. Nah, kenapa puisi? Karena ini itu kayak pas sama passion saya kayak gitu loh Mbak. Kalau misalkan sama puisi itu saya merasa saya bisa mencurahkan, saya juga bisa apa namanya itu Cocok juga cocok ya. Jadi nggak ada keterpaksaan, terus juga nggak ada keterikatan kayak gitu. Jadi sesuai lah sama passion saya kayak gitu. Berarti awalnya iseng-iseng juga Awalnya dari iya dari terus akhirnya penasaran. iya betul sekali. Jadi udah ikut kayak gitu, terjun sekali nyemplung kan jadinya ketagihan kayak gitu loh Mbak. Nah, itu inspirasinya dari mana Bu? Kalau puisi saya buat inspirasinya itu biasanya berasal dari pengalaman saya pribadi, pengalaman saya, kemudian dari kehidupan sehari-hari juga. Terus ada beberapa yang memang saya angkat dari cerita atau curhatan dari teman-teman kayak gitu. Misal saya simpatik dan juga berempati sama teman saya yang ada di sana kayak gitu ya. Kisahnya ini menarik untuk diangkat. Jadi saya terinspirasi dari situ. Tapi kebanyakan sih berasal dari pengalaman pribadi saya sendiri. Kalau berasal dari pengalaman pribadi itu rasanya lebih berasa kayak gitu loh Mbak. Jadi kalau misalkan kita buat memang pure dari pengalaman kita sendiri itu lebih bernyawa kayak gitu. Lebih gampang juga ya. Kalau itu susah nggak sih Bu kalau bikin puisi seperti itu? Kalau susah atau enggaknya sih itu tergantung kita ya. Kalau misalkan kita emang lagi benar-benar nggak mood untuk membuat puisi atau membuat sebuah karya, itu memang sama sekali nggak bisa dipaksakan sih Mbak. Jadi memang harus sesuai dengan mood. Kalau misalkan mood kita hari ini baik, bagus, kemudian juga bisa diajak untuk berkompromi kayak gitu ya, waktunya juga senggang, itu ya kenapa enggak gitu. Berarti waktu-waktu tertentu gitu ya? Iya, enggak. Kalau menurut saya pribadi dan menurut pengalaman
saya itu kalau membuat puisi itu memang harus moodnya itu harus bagus. Kalau misalkan nggak bagus, mau dipaksakan kayak gimana pun, misal hari ini harus membuat 5 puisi, itu nggak bisa dipaksakan seperti itu. Jadi harus benar-benar nunggu moodnya juga bagus. Berarti kalau kayak gitu butuh kenalan kayak gitu apa? Sangat butuh ketenangan. Jadi ini ya, kalau misalkan tenang, kemudian nggak rame kayak gitu kan, kita juga hatinya tenang, kemudian pikirannya kita juga bisa fokus, kan nanti bisa sinkron antara pikiran sama hati. Kalau misalkan kayak tiba-tiba lagi ngapain terus tiba-tiba kepikiran suatu kalimat gitu, pernah nggak Bu? Pernah, sering banget kayak gitu. Malah memang kebanyakan itu berawal dari situ sih Mbak. Jadi misalkan saya lagi ngapain ya, kok tiba-tiba selalu muncul ide apa gitu, atau mungkin ada kata-kata atau ada kalimat apa gitu ya. Nanti saya langsung catat, nanti di buku atau di note apa gitu ya. Terus waktu yang lainnya nanti dikembangkan. Kalau harapannya nih Bu untuk karya Ibu ke depannya itu gimana? Kalau harapan sih saya berharap semoga saya bisa selalu konsisten berkarya di bidang sastra ini, terutama sastra puisi. Kemudian saya juga pengen mengembangkan lagi buat novel, cerpen dan yang lainnya gitu. Jadi nggak mentok, nggak macet di puisi saja. Pengennya seperti itu. Terus juga pengen memperdalam lagi ilmu. Jadi kayak saya itu merasa ilmu saya tentang dunia sastra ini masih sangat kurang gitu. Saya kan masih awam di bidang sastra ini. Jadi pengennya ya memperdalam gitu. Jadi sambil berjalan juga sambil belajar gitu. Iya betul. Kalau pernah nyoba-nyoba tentang cerpen atau novel gitu nggak Bu? Kalau cerpen ya pernah. Kemudian ya alhamdulillah kemarin juga sudah sempat mencoba novel. Dan itu kebetulan sudah ada ya Mbak, sudah ada hasilnya. Itu satu novel karya saya sendiri. Dan menulis novel sama puisi itu beda ya. Rasanya itu beda banget. Jadi pengenlah nanti suatu saat saya juga kayak di Lestari kayak gitu loh. Jadi punya novel yang bisa booming, terus bisa diterima oleh semua kalangan kayak gitu. Tapi itu berarti novelnya sudah dibukukan? Iya, alhamdulillah sudah. Kalau nulisnya itu di Ibu sendiri di buku atau langsung di HP seperti itu? Kalau nulis aplikasi biasanya? Ini kayak gini, biasanya aku itu nulis misalkan ada ide apa kayak gitu ya Mbak. Kadang yang ada di depanku misal adanya kertas ya aku nulis di kertas. Kalau misalkan pas lagi pegang HP ya aku langsung tulis di note di HP itu. Nanti baru kalau misalkan ada waktu senggang aku baru pindahkan ke laptop kayak gitu. Jadi lewat laptop gitu misalnya. Kalau kesibukannya berarti sekarang ya ngajar lewat online. Iya betul sekali. Terus juga sebenarnya banyak waktu ya Bu buat bikin puisi-puisi. Sebenarnya banyak. Cuman ya itu kadang kemudian nih perempuan biasanya ya. Moodnya harus benar-benar yang bagus, yang tepat. Berarti puisinya juga sudah dibukukan terus? Ya alhamdulillah sudah. Kemarin alhamdulillah itu perdana loh Mbak. Saya itu perdana menerbitkan satu buku, itu buku antologi puisi, dan alhamdulillah ya puji syukur kehadiran Allah, karya saya bisa diterima. Dan itu kan memang harapan semua orang ya. Jadi karyanya itu tidak hanya bisa dikonsumsi oleh sendiri, tapi bisa juga dikonsumsi oleh orang banyak. Dan paling senang itu kalau karya kita itu dihargai, entah apapun bentuknya, entah bagaimanapun bunyinya, itu yang penting dihargai. Kadang puisi juga bisa menginspirasi ya. Iya betul sekali. Saya juga kadang kayak gini loh Mbak. Kalau misalkan pengen nih membuat karya kayak gitu ya, saya pasti cari inspirasi itu dari puisi-puisi yang lainnya. Terutama itu kan saya mengagumi Chairil Anwar ya. Jadi saya sering sekali baca puisinya Chairil Anwar. Terus selain Chairil Anwar itu juga aku suka baca puisinya karya Sapardi Djoko Damono. Kemudian yang lainnya lagi lah. Tapi kalau saya itu lebih suka sama puisi-puisi yang lama gitu loh Mbak. Jadi bukan yang ke puisi modern. Kalau pernah ngerasa menyerah aja gitu, pernah nggak Bu? Kayak
udah capek buat puisi lagi kayak gitu, pernah nggak merasa mungkin buat berhenti? Kalau buat berhenti kadang ada ya, kayak gini misalkan ada nih, misal ada teman atau mungkin memang dari dalam diri sendiri itu pengen membuat sebuah karya kayak gitu, mungkin juga diajak kolaborasi sama teman. Itu kalau diajak kolaborasi itu kan berarti kan kita harus target waktu ya, target waktu itu misalnya dalam jangka waktu berapa bulan nanti bisa menghasilkan berapa karya, nanti baru dibukukan kan seperti itu. Nah kalau seperti itu, kalau misalnya diajak kolaborasi sama teman itu kadang ini targetnya sering melenceng, soalnya kan apa namanya, nggak bisa ditentukan kayak gitu sih, bisa sehari dapat 5 puisi atau mungkin dapat 10 puisi gitu. Pernah sih kemarin itu saya ikut semacam kayak lomba juga, udah daftar terus kemudian udah coret-coret kayak gitu, udah bikin, tapi kok macet di tengah jalan, akhirnya udahlah ini berhenti aja kayak gitu. Tapi terus kemudian besoknya lagi mikir lagi, kok kayaknya sayang kayak gitu ya, kayaknya sayang kalau misalnya nggak dilanjut ya, tapi akhirnya ya tetap harus dilanjut kayak gitu. Jadi punya semangat lah, punya motivasi untuk diri sendiri. Berarti kalau sekarang ini sering juga masih ikut lomba-lomba online? Iya, alhamdulillah masih sering ya. Ya buat inilah mengasah kemampuan diri lah, Ngisi waktu luang iya, juga betul. di waktu seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman ya penjelasan dari Ibu Rini Mei Hastuti. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin menyadari dirinya bisa berpuisi atau menciptakan puisi, digali terus diperjuangin karena nggak ada yang instan ya. Betul. Nah teman-teman, jadi ini tuh salah satu buku hasil karya Ibu Rini Mei Hastuti yang sudah diterbitkan dan banyak peminatnya juga nih Bu ya. Jadi di dalamnya ini ada 40 judul puisi. 40 judul puisi yang temanya bermacam-macam ya. Jadi bermacam-macam sekali ya buat teman-teman semuanya yang kepengen mungkin coba hubungi Bu Rini atau nanti komentar di kolom komentar nih untuk teman-teman semuanya, karena kita masih di pandemi seperti ini tetap jaga kesehatan dan di rumah saja. Kalau misalkan keluar jaga protokol kesehatan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Najwa Banyumas. Dadah.